Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Nasyana Fitriani dari kelas 10 MPLB 1 absen 19. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara penggunaan aplikasi pekerjaan kantor. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, saya mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat mengolah dan menghasilkan berbagai data yang difokuskan. Lalu yang kedua, mengenal cara penggunaan aplikasi pekerjaan kantor. Dan yang ketiga, membantu dalam mempelajari cara aplikasi pekerjaan kantor. Lalu selanjutnya, saya mempunyai motivasi dari Elon Musk, yaitu kegigihan itu sangat penting. Kamu seharusnya tidak menyerah kecuali kamu dipaksa untuk menyerah. Yang dapat saya simpulkan yaitu kita harus menanamkan kegigihan itu pada dalam diri kita. Jika kita tidak menanamkan pada dalam diri kita, kita mungkin akan mudah menyerah dalam hal-hal ataupun cita-cita yang kita inginkan. Maka dari itu, kita harus menanamkan pada hati dan juga diri kita. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam detail materinya, saya akan menunjukkan kepada kalian semua yaitu video pembelajaran. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mengetahui bagaimana dulu cara penggunaan aplikasi pekerjaan kantor. Tanpa lama-lama, mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar cara mengoperasikan Microsoft Office Word. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama kita harus membuka aplikasi Microsoft Office Word. Nah, ada beberapa cara untuk membukanya. Yang pertama bisa lewat icon di desktop seperti ini. Klik, lalu klik 2 kali bisa, atau klik 1 kali lalu tekan enter di keyboard. Yang kedua itu bisa lewat menu start. Ya, seperti ini, langsung klik aja. Terus yang ketiga itu bisa lewat search box. Jadi bisa langsung ketik aja Microsoft Office Word. Nah, aplikasinya sudah muncul, lalu klik. Terus yang keempat itu bisa lewat start all program, lalu cari folder Microsoft Office. Nah, kita sudah dapat. Nah, jadi yang sekarang di sini yang kita memiliki Microsoft Office Word versi 2007. Nah, mungkin sudah ada versi terbarunya. Nah, jadi di sini saya menggunakannya versi 2007 supaya kita lebih mudah dipelajari. Oke, kita buka aja langsung. Nah, ini tampilan dari Microsoft Office Word versi 2007. Nah, di sini ada apa aja? Di Microsoft 2007 ini ada apa aja? Di sudut kiri atas itu ada namanya Office Button. Di samping Office Button itu ada namanya Quick Access. Di bawah Quick Access ada namanya menu bar. Di bawah menu bar ada namanya Ribbon. Di sini ada Minimize, Restore Down, dan Close. Terus di sini ada lembar kerja. Terus garis ini namanya garis margin. Di sini ada ruler untuk melihat ke bawah dan ke atas tampilan. Terus di bawah sini ada zoom in dan zoom out. Jadi kalau rasa terlalu dekat bisa dijauhkan. Kalau terlalu jauh bisa dekatkan. Nah, di sini saya menggunakan standar 100. Oke, kita langsung aja previewnya. Jadi sebelum mengetik di Microsoft Office Word 2007, kalian harus mengatur dulu namanya, mengatur dulu jenis huruf atau jenis font yang digunakan. Jadi font yang digunakan itu namanya Times New Roman. Times New Roman. Terus ukuran hurufnya itu 12. Ukuran hurufnya 12. Nah, ini yang harus kalian ingat.
Yang kedua yang kalian harus atur itu adalah kertasnya. Gimana mengatur kertas? Masuk ke menu pack layout. Di sini ada pack setup, langsung aja diklik. Akan muncul menu pack setup, bagian margin dan paper. Jadi kita harus atur dulu marginnya. Jadi untuk margin, kalau kalian pengen mengetik surat atau ketikan biasa, topnya itu 2 cm. Ingat, 2 cm top. Atas, bottom, bawah, 2 juga. Jangan lupa. Left sebelah kiri 2. Dan right sebelah kanan 2 cm. Nah, seperti ini settingannya, aturannya. Tapi kalau yang kalian ketik itu nantinya di print terus dijilid, leftnya naikkan menjadi 3 cm. Supaya kenapa? Jadi ada area untuk jilitan. Jangan nanti teks kalian saat dijilid tertutupi. Nah, jadi susah nantinya. Jadi leftnya dikasih naik jadi 3 cm. Yang lainnya harus 2 cm. Ingat, left sebelah kiri. Terus kita masuk ke pengaturan kertas atau paper. Kertas yang banyak digunakan di kantor atau di instansi, umumnya digunakan itu ada 2, kertas pendek dan kertas panjang. Kertas A4 dan kertas F4. Ya, kalau untuk yang digunakan kertas A4, ini tidak perlu lagi diatur karena settingannya sudah menyesuaikan kertas A4. Tapi kalau kertas panjang atau F4, kalian harus merubah tingginya. Jadi width-nya sama atau lebarnya 21 cm, tingginya 33 cm. Ya, seperti ini. Terus layoutnya biarkan aja, tidak perlu di setting. Paper sama margin sudah, lalu klik OK. Dokumen siap untuk diketik. Seperti itu. Jadi nanti video berikutnya lagi saya akan membahas tentang menu-menu atau tools-tools yang ada di Microsoft Office Word ini. Jadi untuk video kali ini itu aja dulu. Jadi kalau ada kritikan, saran, jangan sungkan untuk komen di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe karena itu akan mendukung saya untuk membuat video-video belajar lainnya. Terima kasih, salam IT dan salam Maroso. Nah, itu dia video pembelajarannya. Yang dapat kita ambil itu bagaimana di video ini kita dapat mempelajari cara ataupun mengatur-mengatur fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Baiklah, marilah kita masuk ke dalam materinya sekarang. Bagaimana cara penggunaan aplikasi pekerjaan kantor? Yang pertama, saya akan membahas mengenai penggunaan PowerPoint. Pastinya PowerPoint ini tidak asing lagi bagi kita. Cara penggunaan PowerPoint yang pertama itu membuka menu Microsoft Office PowerPoint. Lalu yang kedua, memilih jenis slide yang akan dibuat. Lalu yang ketiga, menambahkan objek ke dalam slide. Objek ini seperti kalimat-kalimat yang ingin kita masukkan ataupun animasi yang kita masukkan. Lalu yang keempat, memilih tema dengan mengklik menu desain. Dalam menu desain ini, dalam PowerPoint terdapat banyak tema yang dapat kita ambil untuk membuat slide kita ataupun PPT kita yang sudah disediakan oleh PowerPoint secara gratis. Lalu yang kelima ada menerapkan animasi pada teks atau slide. Dalam animasi ini dapat kita tambah seperti muncul dari atas ataupun ke bawah, dari samping ataupun ke samping, seperti yang saya gunakan sekarang. Lalu yang keenam, mencoba untuk melakukan tampilan apakah sesuai yang dibutuhkan atau tidak dengan melakukan editing apabila perlu diperbaikan. Lalu yang ketujuh, simpan dokumen PPT pada folder sesuai tempatnya. Dan ini merupakan, baiklah, selanjutnya ini ada contoh PowerPoint.
Di sini adalah contoh cara penggunaan aplikasi Microsoft Word PowerPoint. Seperti kita menambahkan slide, setelah itu menambah kata-kata ataupun kalimat. Lalu dalam new slide ini terdapat banyak sekali jenis yang berbeda-beda untuk kita menambahkan kalimat yang kita inginkan. Lalu yang terakhir itu ada seperti animation ataupun transformation yang dapat kita tetapkan pada kalimat ataupun kata-kata kita. Selanjutnya itu ada mengenai penggunaan Microsoft Word. Yang pertama itu mengatur ukuran margin seperti ukuran kanan kiri atas 3 kali 3 ataupun 2,5. Lalu yang kedua itu ada mengubah ukuran dan jenis font. Font itu seperti mengubah kata-kata kita menjadi seperti menggunakan Times New Roman ataupun Calibri dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada mengatur spasi antar baris seperti ukuran antar baris satu dengan yang satu dengan satunya seperti ukuran 1,5 ataupun single. Lalu yang keempat mengubah ukuran kertas yaitu seperti ukuran A4, A5, A2, A1 dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada mengubah orientasi kertas. Mengubah orientasi kertas ini yaitu bisa berbentuk landscape maupun potret. Lalu yang keenam itu ada memasukkan gambar. Yang ketujuh membuat header atau footer. Kalau header biasa kita gunakan untuk membuat judul, sedangkan footer untuk membuat halaman ataupun nama di bagian bawah kertas. Lalu yang terakhir itu yang kedelapan memberikan halaman pada Word, yaitu berada di samping kiri pojok bawah. Dan ini merupakan salah satu contoh gambar langkahnya. Contoh-contohnya seperti mengubah margin, lalu mengubah font, mengubah ukuran kata, dan mengubah ukuran spasi ataupun mengubah ukuran spasi antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Lalu ada mengubah orientasi kertas, mengubah ukuran kertas, dan juga dapat membuat tabel dalam Microsoft Word ini. Selanjutnya itu pembahasan penggunaan Google Docs. Yang pertama, pastikan PC ataupun laptop terkoneksi dengan internet. Jika tidak, kita tidak dapat memasuki Google Docs. Lalu yang kedua, buka browser dan masukkan link Google Docs. Yang ketiga, masuk dengan akun Google jika sudah memilikinya. Jika belum, kita dapat membuatnya di Google ataupun di akun Google kita. Yang keempat, akan muncul pada layar halaman kosong untuk membuat dokumen baru. Klik menu Create, lalu pilih bentuk dokumen yang ingin kita buat. Terdapat dokumen, spreadsheet, presentation, form, dan juga drawings. Lalu yang kelima, setelah memilih, maka browser akan membuka tab baru. Selanjutnya, pada tab baru tersebut sudah bisa kita memulai kegiatan yang kita inginkan. Selanjutnya itu contoh aplikasi Google Docs, yaitu seperti memasukkan link pada akun Google, lalu memasukkan akun Google kita ke dalam aplikasi Google Docs, menambah halaman kosong dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ada penggunaan Trello. Yang pertama itu mulai dengan membuat tim proyek, melakukan tim proyek terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk dapat melakukan kolaborasi kerja, menekan tombol plus untuk menambah proyek terlebih dahulu dan pilih Create Team. Lalu yang kedua, membuat boards dengan menekan tombol Create a new boards pada halaman tim yang telah dibuat. Kemudian dapat memasukkan nama, konfigurasi, tingkat privasi, dan menentukan pilihan background pada background tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan kebutuhan list. Menentukan workflow pada suatu proyek untuk penulisan struktur list dapat menyesuaikan dengan kebutuhan proyek kita.
Misalnya saja dapat mendapatkan list seperti to do, doing, done, serta review. Lalu yang keempat, menambahkan beberapa cards. Komponen ini dapat dipindahkan sesuai dengan hasil kerja yang sudah dihasilkan ataupun yang sudah dilakukan. Dan ini merupakan contoh aplikasi Trello. Lalu yang terakhir itu ada penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama itu, pada Microsoft Excel ini saya menggunakan cara bagaimana kita untuk meng-save ataupun menyimpan file kita yang sudah kita buat. Yang pertama itu, klik file, menu ini berada di pojok kiri atas jendela Excel atau Windows atau layar komputer kita. Lalu yang kedua, klik Save As, berada di sisi kiri halaman. Lalu yang ketiga, ada klik 2 kali di PC, berada di bagian tengah halaman. Lalu yang keempat, masukkan nama proyek kita, ketikkan nama lembar yang diinginkan pada kolom file name. Yang kelima, pilih folder penyimpanan, klik folder yang ingin ditetapkan sebagai lokasi penyimpanan lembar lanjut. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, klik Save. Tombol ini berada di bagian bawah jendela. Dokumen akan disimpan di folder terpilih dengan nama yang sudah ditetapkan. Dan dari sini juga terdapat langkah-langkahnya ataupun gambaran bagaimana cara kita untuk menyimpan file Excel kita yang sudah kita buat. Nah, setelah saya memberikan materinya, terdapat beberapa pertanyaan ataupun kuis. Yang pertama itu, sebutkan cara penggunaan aplikasi pada Trello. Yang kedua, hal apa yang pertama kali dilakukan pada cara penggunaan aplikasi Google Docs? Lalu yang ketiga, apa saja aplikasi pekerjaan kantor yang dijelaskan sebelumnya? Yang keempat, tombol apa yang harus kita tekan untuk membuat boards pada aplikasi Trello? Dan yang terakhir, gambar di bawah merupakan logo aplikasi apa? Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang kata ataupun salah berkata. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam atau selamat pagi, selamat sore semua.